Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh Ridonilo dengan NIM 13124000215. Saya dari kelompok 14, kelompok Baharudin Lopa. Sebelum saya membawakan materi pada kali ini, saya akan menceritakan latar belakang saya terlebih dahulu dan juga alasan saya masuk Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Oke, yang pertama, saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Saya adalah lulusan SMA Negeri 1 Sidoarjo. Sebelum saya memutuskan untuk kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya sebelumnya pernah mendaftar Bintara Polri selama sebanyak 2 kali, namun masih belum rezeki saya buat jadi polisi. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Namun sebelum itu saya masih ragu untuk kuliah di mana, mengambil jurusan apa, karena banyak keraguan di dalam diri saya. Saya mencoba tanya di keluarga saya, teman saya, dan juga mencari di internet kampus mana yang bagus, jurusan apa yang cocok untuk saya. Dan orang pertama yang menyarankan saya untuk masuk di Fakultas Hukum Untak Surabaya adalah om saya, yang kebetulan adalah beliau pengacara yang bagus dan juga hebat dalam memperjuangkan keadilan masyarakat. Jadi saya termotivasi buat jadi pengacara dan tertarik untuk mempelajari hukum di Fakultas Hukum Untak Surabaya. Dan yang kedua adalah teman saya yang sekarang menjabat sebagai Gubernur BEM di Fakultas Hukum Untak Surabaya. Dia menyarankan saya untuk masuk ke sana karena Fakultas Hukum di Untak Surabaya itu akreditasinya unggul, tenaga pendidiknya juga sangat bagus. Jadi saya juga tertarik dan memantapkan niat saya buat kuliah di Fakultas Hukum Untak Surabaya. Oke, saya rasa cukup untuk perkenalan dan menceritakan latar belakang saya sebelum masuk Untak Surabaya. Jadi saya akan membacakan materi yang akan saya bawa kali ini. Materi yang saya akan bawa adalah penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di Universitas Undana Kupang. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap persoalan hidup manusia diatur dalam peraturan hukum. Setiap peraturan hukum terbuat karena adanya suatu masalah. Masalah yang marak terjadi di negara Indonesia salah satunya adalah masalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini merupakan masalah yang sangat serius dan salah satu kejahatan yang sering terjadi di beberapa universitas di Indonesia dan memiliki dampak yang sangat fatal. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran.
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Oke, dari pengertian yang saya bacakan sebelumnya, akibat dari ancaman atau paksaan dari pelaku yang membuat korban mengalami penderitaan berkepanjangan, perbuatan tindak kekerasan seksual pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang terdiri dari perilaku pelecehan fisik maupun mental, yang mana dipaksa untuk melakukan kontrasepsi, sterilisasi, paksa nikah, penyiksaan seksual, dieksploitasi secara seksual, budak seks, dan kekerasan seksual melalui basis elektronik. Oke, selanjutnya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi di Indonesia menjadi sangat penting, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan kondusif dan memberikan dampak positif bagi seluruh komunitas akademik yang ada di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihukum seberat-beratnya. Itu menurut saya. Bahkan di seluruh dunia pun mungkin sama dengan pendapat saya, bahwa kejahatan seksual harus dihukum seberat-beratnya agar tidak menimbulkan korban lebih banyak dan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik. Oke. Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum, yang mana setiap aturannya melindungi warga Indonesia dari tindakan yang tidak manusiawi. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang mengatur tentang hak asasi manusia, pasal 28G ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia. Jika ada warga negara yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, maka tercantum pula dalam KUHP pasal 285 yang menyatakan siapa yang melakukan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan, memaksa seseorang wanita bersetubuh dengannya di luar pernikahan atau perkawinan akan diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan pasal 289 mengatakan siapa saja dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan, memaksa seseorang melakukan atau orang tersebut mengancam atau orang tersebut membiarkan perbuatan cabul dilakukan, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Bisa saja terjadi dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, bahkan di lingkungan pekerjaan. Maka dari itu dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan tujuan yang terdapat dalam pasal 3, yaitu yang pertama, mencegah segala jenis kekerasan seksual, yang kedua merawat, menjaga dan memulihkan korban, yang ketiga melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, yang keempat mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan yang kelima menjamin tidak terulangnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi merupakan kasus yang sering kali terjadi di beberapa kampus yang ada di Indonesia, sehingga Kementerian Republik Indonesia mengeluarkan produk hukum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang kemudian disebut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini lahir secara tegas untuk menangani dan mencegahnya terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi dan bahkan di seluruh Indonesia. Semoga tidak terjadi lagi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Apalagi untuk di Untak Surabaya, semoga tidak akan ada kasus kekerasan seksual. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.